Orang yang sedang mencari kebenaran tidak butuh dihakimi. Dia hanya perlu ruang dan waktu untuk terus melangkah. Maka jadilah engkau cahaya yang menerangi gelapnya masa lalunya. Dan jangan menjadi bayang-bayang yang akan menyeretnya kembali ke masa lalunya. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, karena kesehatan itu adalah salah satu rezeki yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ada sahabat bertanya pada saya ketika kita ketemu di dalam sebuah pertemuan. Fit, waktu itu saya pernah ngasih nasihat kepada teman saya yang masih melakukan maksiat. Tapi teman saya membantah dengan garang, mengatakan, nggak usah ngasih nasihat gue deh. Masa lalu lu aja berantakan. Makanya kasih nasihat segala, katanya. Dan sahabat saya ini pun tersipu juga dia dijawab gitu, nggak nyangka gitu loh, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini banyak sekali sebetulnya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab-kitab tasawuf, bahkan di dalam Al-Quran sekalipun. Ini Allah memberikan kita benar-benar peringatan agar kita tidak mempermalukan saudara kita yang telah taubat atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa-dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati, kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Ini jangan. Dalam kitab Sifatus Safwah yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi, beliau mengutip pendapatnya Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri mengatakan, jangan engkau sibukkan dirimu dengan aib orang lain. Nah, ini. Karena engkau tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang untuk menjadi pengawas orang tersebut. Nah, ini. Allah lah yang menjadi hakim kita. Jangan kita yang menghakimi orang atas hal-hal yang menjadi aib orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut telah bertobat, telah meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosanya di masa lalu, telah hijrah menjadi orang yang berada di dalam kebenaran. Walaupun dalam upaya itu, orang ini masih terus berjalan untuk mencari kebenaran tersebut. Inilah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafiz. Beliau menyampaikan pesan kepada kita waktu itu. Jangan pernah engkau ungkit masa lalu seseorang, karena kita tidak pernah tahu seberapa keras usahanya untuk meninggalkan masa lalunya. Ini ada hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika itu diceritakan adalah seorang wanita dari Bani Al-Ghamidiyah. Wanita ini pernah berzina. Kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah SAW untuk dihukum rajam. Maka Rasulullah SAW mendiamkan wanita ini. Tapi wanita ini terus meminta Rasulullah SAW untuk melakukan hukum rajam atas dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahirkan dulu anakmu. Ketika anaknya sudah lahir, dia balik lagi ke Rasulullah SAW, minta untuk dihukum rajam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, susui dulu anakmu. Maka setelah dia 2 tahun menyusui anaknya sapi, datang lagi dia kepada Rasulullah SAW. Aku telah melahirkan, aku telah menyusui anakku. Sekarang hukum rajam aku, katanya. Maka akhirnya beliau ini dihukum rajam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh orang ini telah taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kalau taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka taubatnya itu akan mencukupi kebutuhan taubat dari seluruh penduduk Madinah ini. Banyak orang yang melakukan 1 kali dosa. Tapi kemudian usahanya begitu keras penyesalannya atas dosa yang telah dilakukannya,
sehingga dia benar-benar ingin meninggalkan masa lalunya itu. Sedemikian rupa, sehingga sampai-sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, kita lihat bagaimana seorang benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini ada juga kisah yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 1696 kalau mau lebih tepatnya, benar ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau mencela saudaramu yang telah bertobat atas dosa-dosanya. Karena siapa-siapa yang mencela saudaranya atas dosa-dosa yang telah ditaubatinya itu, maka ia berada dalam kemurkaannya Allah. Nah, ini. Jangan. Jadi boleh nggak Ustadz kita memberikan nasihat kepada seorang teman itu, tapi ada teman-teman lain? Nah, ini adanya di dalam kitab Sifatus Safwah yang tadi sudah pernah kita kutip, ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi. Beliau ini mengutip pendapatnya seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Hawwas. Beliau mengatakan, jika engkau menasehati saudaramu berdua saja, maka engkau benar-benar telah memberinya nasihat. Tapi kalau engkau menasehatinya di depan orang banyak, maka sungguh itu adalah celaan bagi dirinya ini. Walaupun kita memberikan nasihat kepada seseorang, maka kita tidak boleh dalam memberikan nasihat itu mempermalukan orang tersebut. Nah, kalau memang kita ikhlas untuk menasihati seseorang, ya kita nasihati dia tanpa harus membuka aibnya. Kalau kita nasihati di depan orang rame-rame, bahkan dengan mengatakan, wah dulu kan lu gini, jangan. Itu adalah celaan bagi dirinya, bukan nasihat. Seakan-akan kita menasihati dia, tapi sebetulnya kita memberikan celaan pada dirinya. Itu sebabnya masih dalam kitab yang sama ya, Sifatus Safwah, ini Imam Al-Jauzi mengutip 3 tanda-tanda orang yang memiliki adab yang baik dalam bergaul dengan sesama manusia, terutama khususnya ini dalam hal kita menutup aib orang lain dalam menasihatinya. Oke. Yang pertama, tanda yang pertama, dia dengan sopan dan sabar mendengarkan orang lain bicara, padahal dia lebih tahu tentang hal itu. Nah, ini. Biarin aja dia bicara, walaupun kita lebih tahu tentang hal tersebut, maka adab yang pertama adalah kita mendengarkan dengan sopan, mendengarkan dengan sabar apa-apa yang disampaikannya, walaupun sebetulnya kita lebih tahu daripada dia. Yang kedua, tandanya adalah dia segera menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu berasal dari orang yang lebih rendah darinya. Nah, ini. Walaupun kita bos di kantor, kalau anak buah kita bilang yang benar, walaupun dia cuma sekedar security atau OB atau cleaning service pun, kalau dia menyampaikan kebenaran, kita cepat segera menerimanya. Walaupun kebenaran itu berasal dari orang yang lebih rendah dari diri kita, karena sebenarnya, sesungguhnya kebenaran itu milik Allah yang disampaikan Allah melalui mulut orang tersebut. Tanda yang ketiga adalah pengakuan akan kesalahan dirinya kalau memang dia buat salah. Nggak usah kita ngeles sana ngeles. Ya udah ngaku aja salah dah, nggak apa-apa. Nggak membuat diri kita jadi turun, bahkan ini akan mengangkat derajat diri kita. Inilah 3 tanda-tanda orang yang memiliki adab yang baik. Baik tuh, Fit? Baik Ustadz. Nah, kalau suatu saat kita udah keceplosan nih, nggak sengaja kita buka aibnya sahabat kita di depan teman-teman yang lain, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, kalau kita terlanjur terucap di depan orang lain tentang aib teman kita itu, langsung kita ralat pada saat itu di depan orang-orang yang mendengar aibnya yang udah kita buka itu. Enggak, gue salah. Tadi gue gitu, langsung ralat. Karena apa-apa yang kita ucapkan, pada saat itu juga kita ralat sehingga aibnya tidak melebar kemana-mana. Setelah itu, dalam keadaan kita tinggal berdua, kita ucapkan mohon maaf kepada teman kita tersebut. Mohon maaf tadi gue keceplosan. Nah gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita udah keceplosan dan belum sempat meluruskan atau menarik kembali ucapan kita di hadapan orang yang ramai tadi, maka pertama kita minta maaf kepada teman kita yang udah kita keceplosan tersebut. Kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang hadir yang kita ketahui bahwa tadi gue sebetulnya cuma bercanda doang.
gue keceplosan ngomong, atau tadi sebenarnya nggak benar, gue salah, gue emang bohong. Gitu lah. Jangan lupa, sebelum hal itu semua tentu kita istighfar kepada Allah, karena kesalahan kita membuka aib saudara kita tersebut. Jadi dua hal ya. Pertama, istighfar kepada Allah. Kedua, kita minta maaf kepada orang tersebut. Dan yang ketiga, kita luruskan kepada orang-orang yang sempat mendengar apa yang kita ungkapkan itu. Kita akui saja itu adalah kebohongan dari diri kita sendiri tentang keburukan orang tersebut. Baik, David. Nah, baiknya kita memang harus berhati-hati dalam ucapan-ucapan kita agar jangan menyakitkan hati teman kita sendiri. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.